nilai esensi dari agama itu hilang. Dan dalam banyak kajian sejarah yang saya pahami, yang menurunkan nilai dari esensi agama itu justru kebanyakan dari institusi-institusi dan kelembagaan-kelembagaan. Kalau kita kembali ke basic agama, apalagi kalau dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya universal, ya tidak akan terjadi peperangan agama. Tapi karena agama sudah dijadikan sebuah institusi, kelembagaan, sehingga terjadilah, kalau itu diikuti, dibumbui dengan fanatisme, asobiah, nah terjadilah agama justru menjadi alat perpecahan, bukan sebagai alat perdamaian, bukan sebagai alat untuk gotong royong, pemersatu, ya. Justru agama bisa menjadi alat pertengkaran, alat perpecahan. Ya, kita mudah loh memahami itu. Kita sering menyaksikan hari-hari kita dari informasi-informasi itu kan. Ya begitulah. Tetapi kejadian seperti itu bukan hanya sekarang, dari sejak dulu. Kalau apapun bentuknya, entah itu institusi atau komunitas, apa itu lembaga, kalau sudah masuknya di situ ada unsur egoisme diri, egoisme kelompok, egoisme komunitas, egoisme label, egoisme identitas, ya sudah. Maka sangat dikhawatirkan substansi dari tauhid itu justru akan hilang, sehingga tinggal formalitasnya, ya. Sehingga beragama bukan penghambaan kepada Tuhan, tapi beragama demi agama itu, bukan demi Tuhan. Bisminya bismi agama, bukan bismi Tuhan. Ya, bisa seperti itu. Nah, pertanyaan balik saya kepada Mas Stephen, sepanjang yang saya tahu, ya, tidak ada kewajiban kalau kita ingin berbuat baik itu harus melalui institusi. Enggak deh. Enggak deh. Ya. Kemudian yang kedua, tentang bagaimana perkembangan agama di tengah dunia yang konon semakin modern. Tantangannya adalah kaidah-kaidah rasional, kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah tadi disebut bentuk empirisme dan sebagainya. Kayaknya kita perlu membatasi dulu apa yang dimaksud dengan rasionalisme, apa yang dimaksud dengan empirisme, dan apa yang dimaksud dengan scientific. Ya. Kalau definisi itu kita kaitkan dengan syarat-syarat sesuatu yang sering dikatakan ini ilmiah, gitu ya. Dan apalagi kalau kita terjebak kepada bentuk empirisme bahwa setiap yang ilmiah itu harus bisa dibuktikan secara rasional. Setiap yang ilmiah itu harus lulus melalui uji laborat, misalnya. Ya, nah saya akan mencoba begini. Agama itu pertama yang dibangun pondasinya itu adalah spiritual. Kita sering menggunakan istilah tauhid, ma'rifatullah, awaluddin ma'rifatullah. Awal dari segala awal dalam agama itu adalah mengenal Tuhan. Itu saja sudah tentang adanya Tuhan. Bagaimana membuktikan tentang adanya Tuhan? Apakah bisa dipecahkan dengan rasional? Kita lihat dulu definisi rasionalnya seperti apa. Kalau menggunakan definisi rasional yang saintifik, yang harus bisa dibuktikan melalui uji laboratoris, uji klinis, ya kita terjebak kepada penggalan-penggalan peta eksistensi.
Ya, seakan-akan eksistensi yang di luar peta laborat, klinis, empiristis, itu seakan-akan eksistensi itu tidak ada. Nah, sudah. Itu berarti definisi rasional, saintifik yang sangat sempit. Sangat sempit. Kebetulan kita diajari lewat akademis, itu definisi rasional, ilmiah, itu seperti itu. Sayangnya. Sehingga sesuatu yang disebut rasional itu sempit sekali. Sesuatu yang disebut saintifik itu sempit sekali. Padahal awal dari bangunan agama itu dimulai dari spiritual. Dan itu kalau tidak hati-hati dalam mendefinisi rasionalisme itu seperti apa, ya rasionalisme kan masalah berpikir kan, sementara spiritual itu di luar wilayah kepala, meskipun bisa dikoneksikan, meskipun ada sinyal-sinyal yang menghubungkan, tetapi daerah spiritual itu jauh lebih luas dibandingkan daerah rasional. Rasional adalah sebuah bagian fragmentasi dari kesemestaan peta eksistensi yang maha luas. Ya, jadi kemudian yang kedua, kalau dikatakan bahwa belakangan ini agama goyah, kita lihat dulu definisi agama yang Mas Stephen masukkan. Definisi agama yang mana? Agama yang institusional tadi atau agama yang agama yang seperti agama atau agama yang secara substansi dia agama. Ya. Kalau agama yang kita definisikan dalam makna agama itu hanya hal-hal yang sifatnya profan, yang sifat-sifatnya itu ya apalagi sekarang sudah dikotak-kotakan. Oh, kalau agak ibadah itu bukan ibadah, ini wilayah agama, ini ilmu agama, ini ilmu umum. Ya kan? Kita diberi kotak seperti itu kan? Jadi seakan-akan ilmu umum itu lepas dari ilmu agama. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Tuh, mana tuh? Agama menjadi sempit sekali. Atau disebut, oh ini ruang ibadah, ini masalah ibadah, ini masalah duniawi. Wih, akhirnya agama menjadi mengerucut kecil, sempit sekali. Nah, kalau yang dimaksudkan agama yang goyah tadi itu, ya. Tapi kalau agama sebagaimana yang saya pahami, yang berangkatnya membangun itu dari tauhid, dari pengenalan kepada Tuhan, dan Tuhan sebagai pusat gravitasi eksistensi, maka agama itu luar biasa luasnya, mencakup seluruh peta. Ya, bagaimana aturan rasional ada di dalam agama, bagaimana aturan ilmiah ada di dalam agama, bagaimana aturan politik ada dalam agama, bagaimana aturan ekonomi ada dalam agama, bagaimana aturan individu dan sosial, bagaimana aturan suami, aturan istri, bagaimana aturan bertetangga, bagaimana aturan yang lahiriah, bagaimana aturan yang batiniah, semua ada, yang kemudian secara singkat disebut sebagai pedoman hidup. Apapun sektor kehidupan, apapun sisi kehidupan, apapun cabang kehidupannya, di sana ada, dipedomani oleh agama itu, sehingga tidak ada yang tidak tercakup oleh agama. Kalau pemahaman agama dalam makna itu, dia tidak pernah goyah oleh situasi apapun, oleh situasi chaos, kerusakan apapun, dia tetap tegak berdiri. Ya sayangnya saya diajari dengan misalnya begini, mari kita tegakkan agama. Loh. Agama itu selalu tegak, kita yang sering runtuh. Kalau kita sering runtuh mau menegakkan agama, loh gimana? Kitalah yang butuh ditegakkan oleh agama. Tapi ya kalimat itu sih tergantung siapa yang menafsiri. Tetapi saya didoktrin oleh sosial, oleh informasi di masyarakat seperti itu. Jadi seakan-akan tegaknya agama itu butuh kepada kita. Sehingga kita, ayo kita tegakkan agama. Kita tegakkan kalimatullah. Ya dulu saya gitu juga. Isul Islam wal muslimin. Iya dulu. Sekarang mah enggak.
Ya, kalimatullah lah yang akan menegakkan hidup saya. Agamalah yang akan menegakkan saya. Kalau saya yang menegakkan agama, kebalik deh. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sangat terkait dengan bagaimana definisi yang dimasukkan oleh Mas Stephen terkait dengan agama itu apa, kemudian definisi dari rasionalisme, scientific, empirisme tadi seperti apa. Kalau itu kita kembalikan kepada basicnya, tidak ada yang bertentangan antara agama dengan rasionalisme, antara agama dengan scientific, antara agama dengan empirisme, tidak ada yang bertentangan. Nah, mungkin pertentangannya itu ada dimulai dari kita mendudukkan definisi yang mungkin di situ permasalahannya. Ya, kayaknya begitu Mas Stephen mungkin menangkap lebih dari apa yang saya maksud. Ya, saya mengira Mas Stephen kan punya wawasan yang cukup luas ya, apalagi ya sedikit banyak kan pernah. Ya beginilah model pertanyaan Mas Stephen gitu kan. Itu kira-kira, dan saya kembali dulu. Sob, kita tutup dulu Sob, ya. Sob, ini, Sob. Kita break dulu Siwo. Ya. Halo. Ya Siwo, kita break. Nih putus lagi. Baik, kita break dulu Siwo ya. Halo. Ya Siwo. Ya, kita break dulu Siwo ya. Halo. Halo Siwo. Ini suaranya sering putus, kenapa? Dari situ mungkin Siwo ya. Halo. Oke Siwo, kita break dulu ya. Baik, tadi kita harus break dulu di sesi pertama ini. Nanti saya akan coba terima telepon, satu penelpon dan beberapa SMS yang akan saya bacakan di sesi kedua. Sebelum kita lanjut, kita dengar dulu yang berikut ini. From 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59 Central Jakarta. Phone number 398-35900, 398-35901. Short message service 081-880-1058. Marketing department 525-7892. Or click www.lightfmjakarta.com. Hello? Welcome to 105.8 Light FM. The best slow hit station, 105.8 Light FM. Berproses menuju kesejatian diri. Bersama Siwo Agus Hidayat. This is Light FM, the best slow hit station. Light FM, the best toy station. Well, Light Dance, kita lanjutkan kembali di sesi kedua dan mudah-mudahan bisa kita selesaikan dengan baik ya. Malam hari ini sharing dengan Siwo Agus Hidayat dan tidak ada gangguan dari komunikasi kita dengan beliau. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jauh sekali. Jauh sekali ya, tapi yang penting bisa terdengar ya Siwo ya. Baik, saya akan coba bacakan dulu SMS sebelum kita terima telepon ya Siwo ya. Atau langsung telepon aja, suaranya sulit saya tangkap. Nanti saya sampaikan dulu teleponnya karena ini kita menggunakan line yang untuk telepon Siwo. Jadi kita bacakan SMS dulu Siwo. Saya nggak dengar suaranya Bung Sam. Ya Siwo, halo. Halo, suaranya jauh. Oke, baik, nanti saya coba telepon lagi kalau gitu Siwo ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi untuk sesi kedua ini, tapi saya akan coba hubungi kembali Siwo Agus Hidayat. Dan benar-benar bersih, suci lahir dan... Ya, kita lanjutkan lagi. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam, masih jauh. Masih jauh ya, tapi bisa terdengar Siwo ya? Ya, mending.
Oke, kita coba terima telepon 021398359905, satu penelpon dan ada beberapa SMS yang akan saya bacakan nanti, ya. Baik, silakan. Light audience 021398359905 kembali saya buka. Sambil kita menunggu telepon, Siwa, mungkin beberapa SMS kita bacakan dulu ya, Siwa, ya. Mudah-mudahan saya bisa menangkap ya. Oke, katanya sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, Pak? Dengan Arya di Cikarang, Pak. Mas Arya. Arya masuk, bagus suaranya. Cikarang. Oke, silakan. Ya, ini Pak Siwo, saya mau tanya untuk mengenai sifat muhalnya Allah menurut pemahaman Siwo. Sifat apa? Sifat muhalnya Allah. Yuk. Ya, kemudian? Ya, gitu aja. Oh, itu saja. Baik, terima kasih Mas Arya di Cikarang. Sama-sama. Selamat malam. Ya, assalamualaikum. Baik, terima kasih Mas Arya di Cikarang. Kita jawab SMS Siwo ya. Telepon aja semua. Telepon aja. Ini sementara SMS sudah cukup banyak soalnya. Apa kita telepon aja? Terima. Sulit saya mendengar suaranya Baik. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Aida. Mbak Aida di mana? Halo. Ya, Halo. Aida di mana? Di Pondok Gede. Pondok Gede, Mas. silakan Halo. Mbak Aida. Ya. Assalamualaikum. Hilang ini suaranya nih. Halo. Ya, Siwa, nanti saya coba bacakan Halo. dulu ya. Ya. Baik, silakan. Ini pertanyaannya. Saya kan sekarang kerja di lembaga bahasa ya. Dan itu kurang mendukung untuk keislaman saya. Maksudnya faktor keagamaan di situ kan tidak mendukung ya, tidak kondusif. Tapi untuk bahasa Inggrisnya memang sangat menunjang. Nah, bagaimana membentengi diri saya di tengah situasi yang tidak kondusif itu? Sementara saya pengen memantapkan tauhid saya. Kalau suara saya masih bisa didengar. Oke, lembaga jadi gini, lembaga bahasa Kenanya. tersebut kenapa? Saya tutup dulu aja ya. Ya, baik, Lembaga, Siwa. halo? Yuk. Halo? Ya, sebentar dulu ya. Kita tutup dulu Siwo. Baik, gimana Mbak Aida? Ya, jadi gimana saya memaksimalkan keagamaan di dalam diri saya, sementara lingkungannya tidak kondusif, Mas. Karena kan di situ semuanya kan berbahasa Inggris, sementara saya orang Islam gitu. Saya juga perlu memantapkan tauhid, tetapi faktor lingkungannya tidak mendukung. Sementara saya untuk waktu untuk ngaji juga nggak ada gitu, Mas. Jadi, Gimana supaya tetap kokoh gitu? Oke, jadi pertanyaannya Ya? saya coba sampaikan ya. Itu aja ya, Mas Sam ya. Yo. Thank you. Ya, baik, terima kasih untuk Mbak Ida. Baik, tadi kelihatannya ada sedikit kendala dengan Siwo Agus Hidayat, komunikasi kita dengan beliau. Tapi ya, kita akan coba lanjutkan lagi setelah saya coba hubungi lagi. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ya sampai akhir acara ini. Mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan banyaklah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Oh, berusahalah agar dia tersenyum. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, 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 oh. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh, oh, oh. Du-du-du-du-du.
lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Ya baik, Letedians, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena memang sedikit gangguan telepon dengan si Agus. Mudah-mudahan sekarang bisa dilanjutkan dan kita bisa akhiri sesi kedua ini ya, dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Assalamualaikum Siwo. Halo Siwo. Halo, suaranya jauh sekali, tadi bagus loh. Iya, itu karena mungkin lewat telepon Siwo. Assalamualaikum Siwo. Gimana, bagus Siwo ya? Iya, lumayan. Oke, baik, saya akan coba bacakan SMS yang masuk Siwo. Iya Siwo. Nggak bisa kayaknya kalau SMS. Oke, kalau itu satu penelpon lagi ya. Iya kan sudah ada 2 penanya kan. Oh, saya kira cukup itu ya. Itu aja deh. Oke, baik, silakan Siwo. Iya. Saya minta maaf nih sama semua. Kelihatannya memang harus begini nih. Di luar kapasitas kita untuk mengatasi kayaknya. Pasti ada hikmahnya kalau kita mau ambil deh. Ya. Begini. Ini sekarang saya pakai HP. Yang SMS tadi masuk banyak sekali untuk mengkonfirmasi bahwa suaranya jelas. Itu, dan terima kasih SMS-nya. Kita ada 2 pertanyaan dari Mas Arya sama Mbak Aida. Yang pertama dari Mas Arya di Cikarang mempertanyakan tentang sifat mukhal Allah itu yang bagaimana tanggapan Simo, bagaimana menurut saya, kira-kira gitu deh. Tadi kita sudah bahas tentang tauhid sifat ya. Mohon jangan lupa bagaimana fungsi dari tauhid sifat itu. Karena kalau salah fungsi bisa kita terjebak di situ. Nah, tauhid sifat itu secara global itu dibagi menjadi 2, yaitu sifat yang wajib, sifat yang mustahil. Ada istilah ya, ada istilahnya. Sifat yang mustahil itu juga sering disebut dengan sifat yang mukhal. Nah, kalau di dalam bahasa Jawa itu ada kata mokal. Mokal itu maksudnya menolak, salbiyah gitu. Salbiyah. Jadi ada sifat itu subutiyah yang ditetapkan dan ada sifat yang mokal. Mokal itu maksudnya ditolak. Mustahil. Jadi sama antara sifat yang salbiyah, sifat mustahil dan sifat yang mukhal itu sama, hanya beda istilah saja. Maknanya sama, sepanjang yang saya tahu seperti itu. Jadi maksudnya sifat mukhal Allah itu adalah sifat-sifat yang harus ditolak karena itu bertentangan dengan kesempurnaan. Contohnya apa? Contohnya bodoh, zalim, buruk, dan seterusnya lah. Ya, semua yang bertentangan dengan kebaikan, semua yang bertentangan dengan kebenaran, semua yang bertentangan dengan kesempurnaan, itu disebut sebagai sifat salbiyah atau sifat mustahil atau sifat yang mokal itu tadi. Beda istilah saja kok Mas Arya. Kemudian yang terakhir dari Mbak Aida, tadi putus di tengah. Saya nggak dengar lagi, tapi kemudian diberi beberapa bantuan sama Mas Sam. Yang saya tangkap, mungkin penangkapan saya kurang memenuhi syarat mungkin ya, mohon dimaklumi. Tapi yang saya tangkap begini, ada kasus seseorang bekerja di dalam satu lingkungan yang berbahasa Inggris. Mungkin praktisnya bahwa ada seseorang yang menjadi guru bahasa Inggris. Nah,
Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengokohkan iman kita sementara waktunya banyak sekali disita oleh pekerjaannya yang berbahasa Inggris itu. Gitu kira-kira. Yang bisa saya tangkap begini. Loh, orang Inggris sana banyak loh ya. Orang yang berbahasa Inggris, tapi dia juga karena bahasa Inggris, maka berarti menghalangi dia dari penghambaan kepada Allah kan? Enggak lah. Ini kan hanya masalah bahasa. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah kita bekerja itu proporsional apa tidak. Kita bekerja itu kita jadikan dia sebagai medan ibadah atau tidak. Itu saja kayaknya masalahnya. Sehingga apapun pekerjaan kita, manakala pekerjaan itu halal dan proporsional, itu tidak ada kendalanya dia menghalangi proses keimanan kita. Enggak. Ya kecuali kalau pekerjaannya itu bertentangan dengan kebenaran, pekerjaannya itu bertentangan dengan nilai-nilai yang disebut halal misalnya. Ya, lain masalahnya. Jadi sama saja dengan bekerja yang guru bahasa Indonesia misalnya, atau guru bahasa Cina, atau guru bahasa Jepang, guru bahasa Perancis, ya hampir sama. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana saya mempunyai manajemen waktu, manajemen kesibukan yang proporsional. Itu deh kayaknya. Kalau istilah saya, bagaimana kita konsentrasi tugas. Ya, kita agendakan tugas-tugas saya setiap hari itu apa saja, kemudian di skala prioritas dan di proporsionalkan. Ya kalau dalam rangka kita mengejar uang misalnya, kemudian seluruh waktu kita itu kita tumpahkan di situ, sehingga alokasi yang lain, kewajiban-kewajiban lain yang tertinggal, itu masalahnya bukan di pekerjaannya, masalahnya bagaimana kita memanage diri kita, bagaimana kita memanage waktu kita, bagaimana kita mempunyai konsentrasi tugas dan skala prioritas. Itu kayaknya. Jadi masalahnya bukan bahasa Inggrisnya. Ya, kasus bahasa Inggris sama dengan bahasa Indonesia, sama dengan bahasa Cina, bahasa Jawa, sastra Jawa, dan lain-lain. Tapi sepanjang yang mampu saya tangkap, bukan di situ esensinya, substansi masalahnya bukan di situ. Tapi bagaimana kita memproporsionalisasi, bagaimana kita memanage konsentrasi tugas, bagaimana kita memanage skala prioritas, bagaimana kita memanage bahwa seluruh sektor hidup kita, seluruh bidang hidup kita, seluruh aktivitas kita dari detik ke detik itu semuanya adalah medan ibadah. Nah, kalau ingin simpel, saya menggunakan 3 validator. Saya cek tujuan saya benar apa tidak. Ya, fokus tujuan. Kalau saya bekerja tapi fokus tujuannya ngaco, fokus tujuannya sempit, sementara kita diajari oleh tauhid itu fokus tujuan harus kepada Tuhan. Ya kalau hanya untuk yang sempit-sempit, lebih baik nggak kerja deh aku. Gitu kan? Bekerja itu sebuah perintah dari Tuhan. Kita diperintah untuk kerja. Makan itu juga ada perintahnya. Minum juga ada perintahnya. Jadi makan bisa jadi ibadah, minum bisa jadi ibadah, apalagi bekerja. Itu tentang tujuan. Kemudian yang validator kedua tentang waspada niat. Apa motivasi kita yang kita masukkan ke dalam kerja kita? Motivasinya uang? Ya, selamat berduka cita kalau motivasinya uang. Saya pernah mengalami rugi sedikit gitu, sudah susah ya. Kalau harapan tidak tercapai susah. Kenapa? Ya karena motivasinya setelah saya masukkan validator yang kedua, waspada niat. Apapun yang saya lakukan, semua saya landasi dengan bismillah. Teorinya begitu, meskipun tidak bisa prakteknya 100% begitu. Paling enggak ngerti teorinya lah. Jadi bismillah, bukan belajar bismi ilmu, bukan mengajar bismi uang, tidak. Tapi saya sedang melaksanakan perintah Tuhan.
toh yang lain ngikutin kok nanti. Uang itu ngikut sendiri. Kalau kita sudah bekerja dengan baik, uang tidak ngikut, pasti ada kezaliman di situ. Nah, kalau kita dizalimi orang, itu tidak hilang. Ada nilainya, nilai kafarohnya namanya. Jadi tenang aja, konsentrasi tugas saja. Kalau kita sudah tugas kita laksanakan sebaik-baiknya kok tidak diikuti dengan akibatnya, ada kezaliman deh di situ. Ya. Mungkin ada eksploitasi di situ, mungkin ada semacam pemangkasan di situ. Biar aja, semua ada hukumnya, tenang aja. Tapi begitu itu tidak mudah. Dulu kalau tidak saya sulit. Kalau saya sudah melakukan kewajiban saya tapi tidak diikuti oleh hak yang semestinya, wah suka komplain dulu. Sekarang mah udah mulai belajar lah. Yang penting kewajiban saya lakukan. Nah, kalau hak saya tidak diberikan yang selaras dengan kewajiban yang saya lakukan, saya yakin 100% akan diberikan jalan yang lain untuk digantikan hak saya itu. Nah, entah sifatnya hak yang memang direct hubungannya, keterkaitannya langsung dengan kewajiban saya, atau diganti dengan yang lain. Ya begitulah. Kenapa begitu? Ya karena kita melandasi sikap berpikir dan sikap hidup kita dengan tauhid. Jadi enak. Mau dirugikan orang lain nggak apa-apa, dimaafin. Mau merugikan lagi, dimaafin lagi. Kita sudah melaksanakan kewajiban dengan baik, tidak diimbangi dengan hak, nggak apa-apa, ada hukumnya deh. Tenang aja, Allah Maha Adil. Kalau ada seseorang menzalimi kita, hukum keadilan Allah tetap jalan, bukan tidak jalan. Nah, masalahnya adalah seberapa kita kebergantungan kita kepada Allah. Apa kita lebih bergantung kepada keinginan sendiri, atau kita lebih bergantung kepada keadilan Allah? Kalau kita bergantung kepada keadilan Allah, wah kita mau bekerja dimanapun asal halal deh. Kemudian pekerjaan itu menjadi ibadah. Ya begitu deh kira-kira. Nah, setelah fokus tujuan, waspada niat. Nah, ini nih, konsentrasi tugasnya harus proporsional nih. Jangan karena kita baru semangat nyari uang sehingga semua kewajiban yang lain lepas demi mengejar itu. Wah ya, ini namanya overlapping. Tidak proporsional. Ya, kita harus punya agenda yang jelas. Coba deh ditulis deh satu-satu. Yang harian saja, kewajiban saya ini apa? Kita ini hamba Tuhan ya, hamba Tuhan yang berposisi sebagai suami, hamba Tuhan yang berposisi sebagai istri, hamba Tuhan yang berposisi sebagai orang tua, hamba Tuhan yang berposisi sebagai anak, hamba Tuhan yang berposisi sebagai anggota RT, hamba Tuhan yang berposisi sebagai anak bangsa, hamba Tuhan yang berposisi sebagai politikus, ekonom, budayawan, guru, murid, dan seterusnya. Tapi posisi hamba Tuhannya jangan hilang, sehingga kita terjebak kepada posisi-posisi lain yang nilainya di bawah penghambaan kepada Tuhan. Iyalah, sayangnya kita diajari bercita-cita itu pada yang empiris. Semangat kita dipompa hanya demi meraih hasil-hasil yang empiris. Sayangnya itulah motivator sampai ada support spiritual. Endingnya profesi, empirisme, uang. Wah, ya nggak pernah bisa menjamin ketentraman kita. Tidak mungkin hal seperti itu bisa menopang proses keimanan kita, karena kita sudah terjebak dalam masalah tujuan dan dalam masalah niat. Ya, untuk kita bisa memproses keimanan kita, ya kayaknya untuk memudahkan kita punya alat ukur, coba deh saya sharingkan 3 validator itu. Coba cermati, fokus tujuan, benarkah? Waspada niat, benarkah? Konsentrasi tugas, benarkah? Kalau 3-tiganya merasa sudah benar, beres deh. Kalau kita dalam posisi tujuan benar, niat benar,
kita ada di dalam tugas dengan cara yang benar, semua yang terjadi baik. Mau ada musibah, mau ada bencana, semuanya baik. Mau dipuji orang, mau dicela orang, mau difitnah orang, semuanya baik. Syaratnya kita ada di dalam tujuan yang benar, niat yang benar, dan kita ada di dalam tugas dengan cara yang benar. Semuanya bisa menopang keimanan kita. Entah jadi murid, entah jadi guru bahasa Inggris, mau guru bahasa Perancis. Itu semuanya adalah medan pendidikan kita. Masalahnya adalah kembali, apakah kita sudah cermat dalam tujuan hidup? Apakah kita sudah cermat dalam kewaspadaan niat kita? Apakah kita sudah cermat, tidak overlapping di dalam tugas? Ya, kayaknya itu yang bisa saya sharingkan kepada Mbak Aida. Halo Bos. Iya, sepertinya waktunya sudah habis juga sih, Wo. Waktunya habis ya? Iya, silakan sih, Wo. Ya kalau belum habis, bilang aja habis deh. Komunikasinya kurang sip ini malam ini. Iya, oke. Gitu ya? Iya, monggo sih, Wo. Pamit dulu semua teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf, semoga kita dipersaudarakan dalam proses menuju ke sejatian diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Kami mohon maaf jika hubungan dengan telepon dengan Siwa Agus Hidayat hari ini di minggu ini sedikit mengalami kendala, dan insya Allah minggu depan di jam dan waktu yang sama kita akan kembali sharing bersama Siwa Agus Hidayat, dan tentunya yang kita harapkan tidak ada kendala seperti yang baru saja kita alami ya. Baik, akhirnya saya harus menutup acara ini berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini Kamis tanggal 1 Desember 2011. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Monix dan juga produser saya Jack Plam-Plam mohon diri. Kita ketemu lagi dalam Light at Night sesaat lagi. Dan Light Audience dari Mutiara Hikmah dikatakan bahwa semakin seringnya muncul gagasan dan ide, pertanda semakin bertambah kedewasaan seseorang.